Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga pada weekend ini kita pada sehat selalu ya. Hari ini kita mau sharing analisis pada pair Euro USD untuk pergerakan harga di minggu depan. Baiklah teman-teman, langsung aja kita mulai dari time frame weekly. Kita melihat pola candlestick di minggu ini, di mana sempat melakukan penurunan setelah kita perhatikan pada minggu yang lalu ya, adanya candlestick bullish engulfing di sini, potensi harga akan di reject kembali ke atas. Nah ini teman-teman, harga sudah reject dalam 1 minggu ini ya. Jadi dia menghasilkan candlestick doji ya, doji bearish. Nah apakah cukup hanya sampai pada zone ini? Nanti coba kita lihat apakah zone ini memang benar-benar bagus ya. Nah, jika nanti zone area ini teman-teman memang benar-benar strong dan kita mendapatkan pola kenaikan pada daily atau H4 nanti, nah itu berpotensi akan melakukan kenaikan. Tetapi jika tidak, nah ini bisa aja harga balik lagi ke bawah teman-teman di minggu depan. Ya, jadi kita coba lihat nanti pada time frame H4-nya atau mungkin di daily untuk polanya setelah harga melakukan rejection ya dari zone area ini. Oke teman-teman, jadi itu yang bisa kita lihat melalui pola candlestick di time frame weekly ini. Sekarang kita masuk ke daily. Ya, jadi kalau kita perhatikan pada daily ini, setelah dia rejection, nah ini menghasilkan candlestick bullish engulfing ya. Nah, tetapi apakah candlestick bullish engulfing ini boleh kita gunakan? Oke, sekarang kita coba cek dulu teman-teman. Nanti kita akan marking sampai pada zone area ini ya. Oke, ini sebagai low-nya ya, low candlestick bullish ini. Dengan adanya bullish engulfing ini, harusnya harga berpotensi melakukan kenaikan teman-teman ya. Tetapi apakah ini boleh digunakan? Nah itu nanti tergantung dari area-area yang akan kita marking di zone ini. Karena ini setupnya di candlestick daily, jadi kita ini wajib tetap menunggu polanya teman-teman di time frame kecil untuk menggunakan bullish engulfing ini. Karena seperti yang sudah kita jelaskan tadi pada weekly, jika zone ini tidak strong teman-teman, ini bisa jadi harga turun kembali ya. Jadi nanti coba kita lihat zone ini, itu belum terlihat jelas pada time frame daily-nya. Oke, sekarang coba kita lihat potensi ke zone 161. Jika strong maka boleh digunakan, tapi jika tidak nanti itu tidak bisa kita gunakan teman-teman. Itu zone 161 ya, dikarenakan di sini juga ada area resisten ya. Jadi harga kan sudah reject lagi nih, menghasilkan candlestick bearish di hari Jumat kemarin ya. Oke, sekarang kita coba lihat dulu pada time frame H4-nya. Ya, kalau melalui time frame H4 di sini terlihat memang ada trend line sudah break ke bawah ya. Coba kita gariskan. Ya, setelah break ke bawah, nah di sini harga ini masuk kembali ke area trend line ini teman-teman ya. Jadi ini bisa jadi teman-teman seperti ini turun lagi ke bawah. Nah maka seperti yang sudah kita katakan, kalau kita mau menggunakan bullish engulfing pada time frame daily, nah di mana areanya itu dari zone ini sampai ke sini. Nah di sini nanti coba kita cek dulu teman-teman, wajib kita tunggu pola kenaikannya karena takutnya ini kan trendline sudah break ya dan dia sudah masuk kembali di area trendline ini. Nah ini bisa reject kembali nih ke bawah teman-teman. Jadi kalau kita lihat juga di time frame H4 ini terlihat area base ya. Oh, dia tidak kena di base ya, berarti kena di imbalance ini. Ya, kena di imbalance area time frame H4-nya ya. Kena di imbalance, harga naik, menghasilkan candlestick bullish engulfing pada daily. Jadi untuk menggunakan ini, seperti yang sudah kita katakan, tunggu pola konfirmasi teman-teman, karena ini kena di imbalance area. Dia bisa aja nanti masuk kembali ke zone area ini. Karena area base ini, rally base rally atau demand ini belum kena ya. Ya, jadi kita marking di SND ini ya. Karena berpotensi harga di reject kembali tuh. Area trendline sudah breakout. Oke, sekarang teman-teman kita coba lihat dulu untuk di time frame H1-nya. Di time frame H1 itu terakhir kita marking breakout structure di zone area ini.
Oke, jadi harga ini rejection, oh ya, dari resisten ya, kalau kita melihat di time frame H1-nya ya, resisten ini ya. Nah, dia ngerespek harga melakukan kenaikan. Ya, apakah dia cukup sampai di zone ini? Nah, itu ya. Apakah dia cukup sampai zone ini harga membuat pos yang baru di atas itu? Nah, karena ini area yang cukup tinggi, teman-teman, kita nanti coba lihat di struktur M15-nya ya. Ya, sekarang coba kita cek dulu untuk di H1-nya. Setelah muncul candlestick bullish engulfing pada daily, nah di mana di sini juga ada area base demand pada time frame H1 ini. Nah, demand ini masih fresh, teman-teman. Dua area ini sama zone yang ini. Ya, jadi melalui time frame H1-nya kita menunggu pada zone ini untuk menggunakan bullish engulfing tersebut. Kalau memang ada nanti pola kenaikannya candlestick bullish, maka ini bisa kita pakai untuk posisi buy. Nah, itu pun jangan terlalu jauh ya. Kenapa? Karena kita lihat trendline ini tadi breakout ke bawah, teman-teman. Dia masuk ke sini lagi. Nah, ini potensi jika ini tidak strong, ini potensi turun lagi, teman-teman. Nah, gitu. Karena kita lihat tadi rejection ini itu dari imbalance time frame H4. Dia bisa aja balik ke area SND ini. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, sekarang coba kita lihat lagi area selanjutnya di bawah ini ya. Oke, di sini masih ada zone area base. Oke, teman-teman. Jadi dua area ya yang berpotensi jika memang harga ini ke bawah, ini bisa kita pakai untuk posisi buy-nya kembali. Oke, nextnya di zone 161 kalau memang ini ya, kalau memang ini berhasil ada pola kenaikannya, ini boleh dipakai. Menurut saya sih tidak perlu sampai ke zone 161 ya. Paling nanti di area high ini ya, mendekati area trendline ini. Paling nanti sampai di zone itu, teman-teman. Tidak perlu terlalu jauh ya. Area zone 161 pun boleh dipantau jika memang harga kuat sampai pada zone ini untuk posisi sell-nya. Oke, jadi seperti ini ya. Jadi kita akan masuk ke time frame 15, kita lihat dulu untuk mechanical strukturnya. Untuk penurunannya, ini sudah ada respon ya dari area zone ini. Di mana zone ini, nah ini kan satu level dengan trendline area ya. Jadi dia memberikan respon di situ. Oke, setelah itu kita coba lihat dia reject lagi ya. Kita coba lihat dulu ke H1. Karena kalau melalui mechanical M15 kita masih bisa untuk open posisi sell ya. Di H1 kurang bagus ya. Di H4 ada double maru bearish ya. Kita pasang Fibo seperti ini. Ini harga sudah rejection masuk ke angka 38 ya. Menurut saya sih potensi sih harga ini masuk ke zone 161 di mana zone ini juga level yang sudah kita marking tadi ya. Jadi kalau kita menggunakan candlestick daily tadi, zone 161 ini adalah area entry untuk posisi buy. Ini tepat di area equilibrium. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Kalaupun menggunakan pola ini kita untuk mengambil posisi sell-nya, nah jangan terlalu jauh juga. Cukup sampai pada zone ini untuk exit-nya ya. Itu untuk potensi pergerakannya melalui time frame M15 untuk jangka pendek ya. Di hari Senin atau Selasanya lah teman-teman. Mungkin di hari Senin sudah sampai ini harga pada zone 161-nya. Oke, jadi yang bisa kita simpulkan untuk saat ini, kita melihat tadi pada daily itu ada pola candlestick bullish engulfing, tapi untuk menggunakannya menurut saya harus terkonfirmasi dulu di zone 161 atau zone ini, atau bahkan di zone 261 ini. Kenapa demikian? Karena kalau kita lihat tadi untuk rejection dari zone ini, itu dari imbalance area time frame H4 ya. Nah, juga didukung dengan adanya trendline yang sudah break ke bawah. Nah, setelah itu harga masuk ke trendline ini dan melalui M15 kita masih bisa untuk ambil posisi sell-nya. Oke, jadi seperti ini teman-teman potensinya. Kita langsung gambarkan
ini berpotensi ke bawah ini. Kalau ini memang bagus untuk posisi buy, kita boleh gunakan. Jangan terlalu jauh ya, karena trendline ini sudah break ke bawah. Kalau break ke atas nantinya, nah ini akan lanjut ke atas seperti ini. Nah, seperti ini ya. Kalau memang zone ini strong ya, zone 161 strong. Nah, ini di break ke atas. Nah, ini potensi akan seperti ini kembali. Bisa jadi dia ke zone 261. Jika memang di break lagi trendline-nya ke atas, teman-teman. Nah, tetapi kalau tidak di kondisi kedua ini, kita boleh pantau. Kalau tidak terkonfirmasi, ini potensi akan ke area SND yang sudah kita marking ini. Untuk harga bisa kembali naik ke atas. Ya, jadi seperti inilah teman-teman potensi yang mungkin terjadi pada Euro USD ini untuk minggu depan ya. Oke, itu aja yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Terima kasih, salam profit dan tetap semangat.